Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana azwajan linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana al-mawaddata war-rahmah. Haitsu qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Nazaruddin Rais, Ustadz Haji Malian, MC kita Ustadz Haji Taufik, serta para jamaah dan terutama tuan rumah yang mengundang kita hadir pada majelis malam hari ini, yaitu keluarga besar Ibu Hajjah Aliyah atau yang kita kenal sebagai Bu Iye, keluarga besar Bu Iye. Alhamdulillah, malam ini kita hadir ke tempat ini tujuannya adalah kita mendoakan untuk saudara kita yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu saudara Ahmad Novara. Kebetulan beliau dapat dapat jodoh orang jauh juga, orang Jambi, ya. Insya Allah ada beberapa pesan yang mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk beliau dan secara umumnya untuk kita. Karena banyak juga di antara yang hadir yang masih statusnya bujangan gitu. Ini yang baca rawi, yang baca maulid semuanya bujangan. Yang depan, yang tengah, yang belakang semua si bujangan. Kita doain mudah-mudahan cepat laku gitu. Ya. Dengan keberkahan maulid yang kita baca, mudah-mudahan saudara kita yang akan melangsungkan pernikahan Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah. Amin. Allah permudahkan segala urusannya, Allah sampaikan hajatnya, dan mudah-mudahan dikurniakan zuriyah yang thayyibah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang tadi Al-Fakir bacakan yaitu ayat yang sering kita baca setiap kali kita hadir pada majelis-majelis akad nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda Allah bahwa Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Allah jadikan kita sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap yang sepasang itu pasti sama ukurannya, sama warnanya. Maka setelah apa yang Allah katakan pada perkataan itu, litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketenangan kepadanya. Ketenangan itu disebutkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan azwaja. Maka kita akan bahas tentang ini, azwaja. Apabila rumah tangga ingin mendapatkan ketenangan, maka kita harus menyamakan diri dengan pasangan kita. Karena yang namanya setiap pasangan mesti sama. Kalau kita punya sepatu, tidak disebut sepatu sepasang kalau tidak sama. Ya, warnanya. Kalau punya tinggi, ada haknya, pasti haknya sama. Ketika kita punya sepatu yang haknya tidak sama, yang satu tinggi, yang satu rendah, apa yang terjadi?
Maka ketika kita jalan dengan cara tertatih-tatih dan akhirnya kita capek. Ketika kita jalan dalam keadaan sepatu yang kita pakai tidak seimbang, sakit dan capek. Maka begitu juga dalam rumah tangga, apabila kita ingin mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, harus kita menyamakan visi antara suami dan istri. Visi apa yang harus kita tuju? Yaitu visi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikah jangan hanya niat untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi nikahlah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri kita. Dan kita berharap dengan nikah itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Dengerin. Nikah itu sunnahku. Jib. Nikah itu sunnah. Hilmi, yang tuaan ada. Hilmi, nikah itu sunnahku. Jangan alasan Imam Nawawi kan gak kawin juga Ustaz. Imam Nawawi lain. Imam Nawawi tidak mau menikah bukan karena dia tidak suka nikah, tetapi dia takut konsentrasinya untuk berkhidmat untuk agama terpecah ketika dia sudah punya keluarga. Karena Imam Nawawi itu Masya Allah hidupnya dipenuhi dengan khidmat untuk agama. Beliau pernah 2 tahun tidak tidur dalam keadaan terbaring. Dia tidur dalam keadaan apa? Dia tidur dalam keadaan duduk sambil menulis kitab. Tatkala dia ngantuk, dia tidur di situ. 2 tahun punggungnya tidak pernah tersentuh kasur. Karena apa? Karena ingin berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang begini nggak nikah nggak apa-apa. Kalau Hilmi nggak nikah, jangan. Ya. Jip, dengerin Jip. Hilmi, ya. Jadi nikah itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada ayat tadi. Maka kalau rumah tangga kita ingin enak, ingin sakinah, maka perlu menyamakan visi. Suami dan istri harus seiring sejalan. Jangan suaminya rajin ibadah, istrinya tidak rajin ibadah. Susah rumah tangga tuh. Istrinya rajin ibadah, suaminya malahan tidak sebaliknya tidak rajin ibadah. Maka susah mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Harus menyamakan visi. Barulah rumah tangga itu akan berjalan dengan lancar dan langgeng dan sakinah. Kemudian jamaah sekalian, setiap yang namanya sepasang pasti juga ada bagian yang beda. Betul atau tidak? Kalau kita pakai sendal, kan yang kanan sama yang kiri beda ya. Beda apanya? Beda bentuknya. Kaki kanan kita dengan kaki kiri kita tidak sama. Maka setiap yang sepasang juga ada yang beda. Dalam mengharungi hidup berumah tangga, kita juga harus memahami karakter setiap pasangan. Suami harus memahami karakter istrinya, istrinya juga harus memahami karakter suaminya. Karena tidak akan sama antara lelaki dengan perempuan. Ketika tidak ada saling memahami antara pasangan ini, jangan harap timbul yang namanya sakinah. Dalam satu penelitian, orang laki itu satu hari biasanya dia akan berkata-kata sebanyak 6.000 patah perkataan. Itu orang laki itu. Banyak atau tidak itu? Banyak. Orang perempuan berapa kali dia berkata-kata dalam satu hari? 36.000 patah perkataan. Maka kalau nanti kita punya istri kita cerewet, jangan heran. Karena sudah begitu sifatnya. Ketawa. Betul ya? Istri itu
senang dia ngomong, nggak senang dia ngomong. Tapi kalau orang laki nggak sama. Dia senang kadang-kadang dia diem, dia nggak senang kadang-kadang dia diem juga. Beda dengan perempuan. Perempuan itu ekspresif. Ya. Makanya kalau kita punya bini kita cerewet gitu ya, jangan heran. Karena memang sudah tabiatnya seperti itu. Yang kita heran kalau suaminya yang cerewet. Ya, kalau yang suaminya cerewet itu yang kita heran. Begitu. Dan antara bagian yang berbeda antara laki dan perempuan, lelaki itu cara berpikirnya adalah jauh ke depan. Dia pikir yang besar-besar. Perempuan tebaliknya, dia pikir yang kecil-kecil. Ya. Kalau kita lebaran, yang mikirin baju lebaran itu siapa biasanya? Hah? Bini. Nggak mau itu yang namanya bini kita kalau kondangan, kalau bajunya nggak pakai seragam. Lebaran nggak mau kalau nggak pakai seragam, harus seragam. Itu bini punya kerjaan. Laki nggak mikirin begituan, yang penting keluar pakai baju jadi. Begitu ya. Karena laki mikirnya yang besar-besar, yang jauh ke depan. Masalah baju itu bukan urusan penting bagi laki. Tapi bagi perempuan, Masya Allah. Kalau satu hari itu ada kondangan, paginya, sorenya ada kondangan lagi, nggak mau bajunya sama. Kadang-kadang begitu kan? Hanya pakaian itu kadang-kadang bisa menyebabkan antara laki dan perempuan bergaduh. Karena tidak ada rasa saling memahami. Kalau kita punya rumah, hordengnya udah miring ya. Laki itu kalau masuk ke rumahnya kadang-kadang nggak peduli. Tuh hordeng udah miring, sampai jatuh nih nggak peduli. Ya. Tetapi kalau perempuan yang kecil-kecil diperhatiin. Ya. Karena apa? Cara berpikir lelaki dan perempuan berbeda. Maka kalau kita punya bini nanti berisik, ya, cerewet, bang ganti bang beli ini bang. Jangan apa? Jangan kaget. Karena begitu memang cara perempuan berpikir. Ya. Nah, jadi dibalik menyamakan antara laki dan perempuan, kita juga harus memahami ada perbedaan antara suami dan istri, antara lelaki dengan perempuan. Banyak terjadi pergaduhan dalam rumah tangga karena gagal dalam memahami karakter masing-masing. Ya. Suami nggak paham karakter si perempuan, istrinya, istri juga nggak paham tentang suaminya. Gitu. Nah ini, barulah kalau ini dapat dilakukan, saling memahami antara pasangan, maka baru nanti akan timbul yang namanya litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu ilaiha. Kemudian yang penting sekali adalah masing-masing pasangan harus memahami tanggung jawabnya. Suami punya tanggung jawab utama dalam rumah tangga, yaitu adalah mencari nafkah. Itu kewajiban suami. Sebab akan ada akibat ketika masing-masing tidak menjalankan tanggung jawabnya. Ketika suami tidak menunaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada istrinya, jangan harap timbul apa yang namanya mawaddah, rasa cinta. Begitu juga si istri. Kalau si istri ini tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, sibuk keluar bekerja. Setelah bekerja selesai, dia tidak urus suaminya, dia tidak urus rumah tangganya, maka jangan harap akan timbul rasa cinta pada hati suaminya. Karena apa? Karena tanggung jawab tidak dijalankan oleh si istri. Tanggung jawab ini menjadi kunci penting kalau kita ingin menumbuhkan mawaddah, cinta. Mawaddah ini lahir tatkala masing-masing menunaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, istri menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri.
Ketika masing-masing tidak menjawabkan tanggung jawabnya, jangan harap timbul yang namanya mawaddah. Kemudian pada akhirnya nanti akan timbul yang namanya rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Suami kan nggak selamanya dia bisa bekerja, ya. Ada waktunya dia akan pensiun, ataupun dia sakit, tidak bisa bekerja. Tetapi kadang-kadang ada istri yang sanggup menjaga suaminya walaupun dia sudah tidak bisa memberikan nafkah. Nah, rasa sayang itu namanya apa? Rahmat. Ya. Ketika si istri sakit, dulunya mengurus suaminya, kemudian dia sakit, timbul rasa rahmat. Karena apa? Karena dia pernah mengurus dirinya. Si istri ini pernah mengurus suaminya, kemudian Allah takdirkan dia sakit, maka kemudian Allah timbulkan rasa rahmat pada hati suami, tetap menyayangi istrinya. Tuh, ketika masing-masing bisa menunaikan tanggung jawabnya, tiga yang sering kita sebutkan, sakinah, mawaddah, warahmah, akan dapat hadir pada rumah tangga kita. Kemudian jamaah sekalian, yang penting sekali lagi, yang terakhir, istri itu adalah tempat kita menumpahkan benih kita. Hilmi jangan tahu, Mi. Hilmi belum paham. Hilmi lagi tuh. Istri adalah tempat untuk kita menumpahkan benih. Ibarat lahan. Kalau lahannya itu adalah lahan yang subur, maka akan tumbuh-tumbuhan yang baik. Saya tidak tahu calonnya Novara itu bagaimana orangnya. Mudah-mudahan soleh. Soleh apa soleha? Mudah-mudahan soleha. Ya, insya Allah soleha, karena beliau juga soleh. Ya. Nah, ini penting ya. Mencari pasangan itu penting karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Dan istri itu kunci. Kalau kita ingin punya zuriyah yang baik-baik, kuncinya ada di istri. Sebab dalam Quran itu banyak cerita, di antaranya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dia punya anak, anaknya durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena istrinya istri yang tidak taat kepada suaminya. Bandingkan dengan kisah Ibrahim alaihi salam. Dia punya istri dua orang, Hajar dan Sarah. Dua-duanya istri solehah. Bagaimana tidak solehah? Hajar ditinggalin di tempat yang tidak ada penghuni. Jangankan orang, tumbuhan gak mau tumbuh di situ. Ditinggalin Hajar dengan anaknya yang baru lahir. Kemudian Hajar ini bertanya kepada suaminya, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada penghuni? Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Kenapa engkau tinggalkan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim enggak jawab. Ditanya lagi enggak jawab. Terakhir dikatakan oleh Hajar, apakah ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Dia teruskan perjalanan. Kemudian Hajar dengan sifat solehahnya itu dia berkata, kalau Allah yang menentukan kami berada di sini, kami yakin Allah tidak akan mengabaikan kami. Coba, ini istri yang solehah nih, ya, ditinggalin di tempat yang tidak ada orang, sabar. Kalau istri zaman sekarang ditinggalin gak dikasih duit belanja, Masya Allah, Masya Allah, belanjaannya kurang, Masya Allah, ya. Nah ini adalah kunci. Karena istri menjadi kunci bagaimana nanti anak-anak kita. Ya, bagaimana nanti anak-anak kita. Umar Ibnul Khattab, dia pernah berkeliling kota Madinah. Menjadi kebiasaan dia kalau malam-malam itu Umar Ibnul Khattab berpatroli. Kalau orang zaman sekarang bilangnya belusukan gitu. Ya, orang sekarang bilangnya belusukan. Tapi kalau zaman sekarang belusukannya pakai kamera, pakai wartawan. Umar belusukan nggak ada yang tahu. Dia ingin mengetahui keadaan rakyatnya dengan kepala matanya langsung.
Satu kali dia lewat di satu rumah, dia dengar ada percakapan antara penghuni rumah itu. Dibangunkan anaknya, bangun, bangun. Tambahkan susu yang kita punya dengan air. Ya. Oh, rupa-rupanya ini rumah tukang susu. Tambahkan susu yang kita punya dengan air. Kebetulan itu waktu sedang terjadi musim kemarau, sehingga tumbuh-tumbuhan banyak yang kering, dan makanan-makanan yang seharusnya diberikan kepada hewan ternak jadi kurang. Ketika makanan kurang, susunya juga kurang. Nah, jatah susu yang mereka punya yang biasa dijual ditambahkan dengan air. Untuk apa? Untuk dapat keuntungan. Dibangunkan anaknya, bangun, tambahkan susu kita dengan air. Kata anaknya apa? Wahai ibu, ini dilarang oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sudah memberikan fatwa tidak boleh mencampurkan susu dengan air. Apa kata ibunya? Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita kerjakan. Dia sedang tidur di rumahnya, di istananya. Dia tidak akan tahu apa yang kita buat. Tapi apa kata si anak? Wahai ibu, betul, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab tidak melihat apa yang kita kerjakan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Dia menolak suruhan ibunya. Karena apa? Dia masih merasakan kehadiran Allah, yang Allah melihat segala apa yang dia lakukan. Ada rasa takwa pada hatinya. Perempuan ini adalah perempuan solehah. Tertarik hati Umar, ingin tahu siapa sebetulnya gadis yang berkata itu. Kemudian disuruhlah salah seorang anaknya. Dipanggil anak-anaknya, siapa di antara kalian yang ingin menikah dengan seorang gadis yang ayah sangat ridho dengan dia? Maka di antara anak-anaknya yang angkat tangan adalah salah seorang yang bernama Asim. Saya, wahai ayah. Datang kamu ke rumah itu, cari tahu siapa penghuninya dan siapa yang berkata pada malam hari itu. Datanglah dia, rupa-rupanya itu rumah seorang ibu yang sudah janda dan punya anak gadis. Yang berkata itu adalah anak gadisnya. Kemudian dinikahkanlah Asim bin Umar dengan gadis ini. Umar tidak pernah melihat paras wajahnya. Asim juga tidak pernah melihat paras wajahnya. Tetapi yang membuat Umar tertarik adalah pada gadis ini ada sifat takwa. Diambil itu perempuan menjadi anak mantunya. Didoakan semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang barokah, dikurniakan anak yang soleh. Nikahlah mereka, kawin, kemudian punya anak namanya Laila. Laila ini kemudian dia nikah dengan salah seorang yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan antara Abdul Aziz bin Marwan dengan Laila, lahir seorang anak yang namanya sama dengan nama datuknya, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Seorang pemimpin yang hanya sebentar menjadi khalifah, tetapi begitu adil dalam memerintah sehingga kesejahteraan terasa oleh rakyat. 3 tahun dia jadi khalifah, tetapi Masya Allah, orang merasakan keadilannya. Sifatnya luar biasa. Umar ibnu Abdul Aziz. Dari mana dia lahir? Umar bin Abdul Aziz lahir daripada orang tua yang soleh dan solehah. Orang tua yang soleh dan solehah ini menghasilkan keturunan yang juga soleh dan solehah. Kalau kita ingin punya anak yang seperti itu, mulailah dengan cara kita memilih pasangan yang baik. Ya, sekarang kan sudah dipilih ya pilihannya. Ya, artinya yang kita sudah pilih itu jadikan dia sebagai mitra dalam mencapai kebaikan dan mitra dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akhlak, perbaiki diri kita dan juga perbaiki istri kita, insyaallah
anak kita menjadi anak yang soleh ataupun yang solehah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat kita ucapkan kepada Ahmad Novara yang akan melangsungkan pernikahan. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala hajatnya, kemudian Allah berikan keselamatan ketika pergi dan juga ketika pulang ke tempat ini. Dan juga mudah-mudahan kawan-kawan yang lainnya yang belum menikah Allah segerakan. Allah segerakan. Khususan ya para jomblo mania yang belum menikah, ya semoga Ilmi, Kowis, Izhib, lagi Fahmi, Fikri, banyak deh pokoknya ya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan jodoh yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.